Memasuki era revolusi industri 4.0, UT dituntut untuk terus melakukan inovasi agar dapat meningkatkan kapasitas dan perannya sebagai cyber university. Berbagai upaya yang dilakukan UT untuk meningkatkan angka partisipasi kasar APK perguruan tinggi serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran merupakan tantangan sekaligus peluang dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM bangsa yang berkualitas. Hari ini, satu lagi tonggak sejarah perjalanan pendidikan kita pancangkan, khususnya di bidang pendidikan tinggi, yaitu dengan diresmikannya Universitas Terbuka. Sejak berdiri pada tanggal 4 September 1984, UT dengan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh telah menunjukkan karya nyata dalam pemerataan pendidikan tinggi yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua. Peran UT dalam mengukuhkan konektivitas bangsa di era siber inilah yang diangkat sebagai tema Diasnatalis UT ke-35 tahun ini. Dalam kiprahnya selama 35 tahun, UT telah menjelma menjadi sebuah PTJJ yang modern. Saat ini, seluruh layanan kegiatan inti layanan mahasiswa dapat dilakukan secara fully online, mulai dari registrasi hingga ujian. Saat ini, UT telah menawarkan 40 program studi jenjang sarjana, diploma, dan magister di bawah 4 fakultas, yakni Fakultas Ekonomi atau FE, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik atau FISIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, dan Fakultas Sains dan Teknologi FST. Selain itu, UT juga menyediakan program sertifikat berupa program mata kuliah mandiri atau PMKM, program Massive Open Online Courses atau MOOCs, program pendidikan berkelanjutan, serta program pelatihan instruksional, PJJ, dan kemampuan profesional. Sebagai PTN yang menerapkan sistem belajar jarak jauh, UT berupaya untuk memberikan layanan agar mahasiswa baru mempunyai kesiapan mengikuti proses belajar di UT yang berprinsip pada belajar mandiri. Sejak tahun 2018, selain memberikan orientasi studi mahasiswa baru atau OSMB, UT juga memberikan pendalaman materi kepada mahasiswa baru agar lebih siap menjadi pembelajar mandiri yang tangguh melalui kegiatan pelatihan keterampilan belajar mandiri atau PKBM yang merupakan bagian dari kegiatan edukasi keterampilan belajar mahasiswa atau EKBM. Berbagai inovasi dilakukan oleh UT untuk peningkatan layanan pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terkini agar mampu menjangkau seluruh kalangan, dimanapun dan kapanpun tanpa kendala. Bahan ajar sebagai materi utama dalam pembelajaran disediakan, selain tercetak juga berbentuk digital. Bahan ajar digital ini bersifat interaktif dalam format EPUB serta dapat diunduh secara gratis dan digunakan secara offline oleh setiap mahasiswa UT melalui berbagai perangkat baik tablet, handphone, maupun desktop. Dalam rangka untuk memfasilitasi pemantapan hasil belajar mahasiswa secara mandiri, UT menyediakan pembelajaran secara online yang disebut tutorial online atau tuton yang bersifat asinkronus. Selain itu, tutorial bersifat sinkronus juga disediakan dalam bentuk tutorial berbasis web atau TUWeb, e-lecturing, dan video conference atau VCon. Dalam penyelenggaraan ujian, inovasi dilakukan dengan pengembangan sistem ujian online tanpa pengawas ruang yang hadir secara fisik di lingkungan mahasiswa, yang disebut dengan online proctoring. Dengan online proctoring ini, mahasiswa dapat ujian dimanapun selama mereka memiliki akses terhadap internet. Selain itu, untuk mendukung kegiatan belajar mahasiswa, berbagai fasilitas belajar yang dapat diakses mahasiswa secara langsung antara lain UT TV, UT Radio, perpustakaan digital, materi pengayaan mata kuliah berbasis online, latihan mandiri, dry lab.
Mahasiswa Universitas Terbuka, khususnya mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Dasar, Program Studi S1 PGPAUD. Selamat berjumpa kembali dalam acara tutorial online melalui UT Radio dan UT TV di YouTube. Dan saudara, program tutorial udara ini merupakan program yang membahas materi perkuliahan melalui media radio. Jadi apabila Anda mempunyai masalah ataupun tanggapan yang tentunya berkaitan dengan materi kuliah ini, silahkan menghubungi kami melalui telepon dengan nomor 021 7490941 pesawat 2034, atau bisa juga melalui email kami di p2m2@ikampus.ut.ac.id, atau bisa juga melalui WhatsApp ke 0813 1611 3800. Tentunya kami akan menampung pertanyaan-pertanyaan Anda dan akan menjawab melalui gelombang ini juga. UT listeners dan saudara mahasiswa, tutorial udara kali ini membahas materi mata kuliah metode pengembangan kognitif dengan topik penerapan pandangan Vygotsky, perkembangan kognitif bagi anak usia dini. Untuk itu di studio telah hadir tutor mata kuliah tersebut, yaitu Ibu Dr. Mukti Amini MPD, seorang kaprodi PGPAUD di Universitas Terbuka yang akrab dipanggil dengan Ibu Ning. Terima kasih sudah hadir di studio Ibu. Selamat berjumpa kembali dalam acara tutorial online ini. Baik, nah Ibu Ning, acara kita ini bahas mengenai kelanjutan ya pembahasan kita tentang pandangan Vygotsky tentang perkembangan kognitif di bagian 1 yang kemarin. Nah sekarang kita akan membahas mengenai penerapan pandangan Vygotsky tentang perkembangan kognitif untuk anak usia dini. Nah, mengenai perkembangan kognitif Vygotsky dan saat ini direncanakan membahas tentang penerapannya tadi, bisa Ibu jelaskan bagaimana teori Vygotsky ini dapat diterapkan di PAUD? Silahkan Ibu. Ya. Makasih Mbak Eva kesempatannya. Sebelum kita ke penerapannya langsung, mungkin kita flashback sebentar ya, sedikit intisari dari apa itu teori Vygotsky ya. Baik. Apa saja peran-peran guru di sana. Paling tidak ada 5 peran sentral guru dalam menerapkan teori Vygotsky ini. Kita coba bedah satu-satu ya. Nah, yang pertama, berdasarkan teori tentang ZPD yang kemarin zona proximal developmental itu, guru diharapkan bisa memberikan kesempatan yang lebih luas bagi anak untuk dapat mengembangkan ZPD-nya itu. Nah, itu melalui apa? Tentu dengan banyak belajar dan berkembang yang sifatnya adalah pengalaman langsung ya. Dan ini tentu kita kemarin sudah belajar bahwa ZPD itu kan zona antara tingkat perkembangan aktual dengan tingkat perkembangan potensial. Nah, kita berusaha untuk semakin mendekatkan itu gitu ya, sehingga tidak ada zona itu lagi, anak-anak menuju ke tingkat perkembangan yang potensialnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Nah, yang kedua tadi kita membahas tentang tingkat perkembangan potensial. Nah sekarang kita mencari cara ya, guru itu perlu mencari cara bagaimana supaya pembelajaran-pembelajaran yang ada itu dikaitkan dengan tingkat perkembangan aktual gitu ya. Intinya makin banyak stimulus yang diberikan oleh guru, makin banyak interaksi yang melalui dialog, melalui pengalaman, itu pengetahuan anak akan semakin luas, kan begitu ya. Jadi intinya adalah bagaimana guru diminta untuk melibatkan lingkungan sebanyak-banyaknya ya, dengan berbagai cara. Tidak hanya sekedar di kelas saja, di ruang kelas, di luar kelas juga, atau mungkin sambil istirahat juga. Jadi istirahat itu bukan saatnya guru juga ikut istirahat, minum teh, minum kopi, tidak. Tapi justru di situ juga ada pembelajaran sebenarnya kalau di anak usia dini ya, melalui banyak tanya jawab, bercerita, bermain peran, banyak hal ya yang sifatnya adalah interaksi antara orang dewasa dengan anak-anak. Itu yang artinya kedua. Si anak ini harus tetap diberikan stimulus. Ini menarik karena memang selama ini anggapan kita gitu kan ya, orang awam yang tidak tahu ilmu mengenai hal ini, berpikir bahwa setiap orang itu punya batas intelijensinya dari faktor bawaan, gitu ya. Nah jadi kalau misalkan diberikan stimulus macam apapun ya sulit saja kalau memang di luar jangkauan intelijensinya. Ternyata masih ada batas kecerdasan potensial di atas batas kecerdasan aktual. Kalau kita kembalikan kepada teori tentang perkembangan manusia kan yang pertama kali
dicetuskan kan teori itu ya, kertas kosong itu ya, bahwa anak itu ya lahir seperti itu gitu ya, John Locke itu. Terus kemudian ada yang mengatakan teori kedua kan bukan, itu karena pengaruh lingkungan. Kemudian yang terakhir kan konvergensi, gabungan antara dua itu, mix antara nature dengan nurture. Tetapi perkembangan yang sekarang diteliti ternyata justru faktor lingkungan itulah yang banyak berperan. Sekitar 70% itu justru mempengaruhi perkembangan seorang anak. Dan ini kan sebetulnya peluang yang besar bagi para orang dewasa, baik guru maupun orang tua, untuk memberikan stimulus sebanyak-banyaknya dalam rangka mengoptimalkan perkembangan anak. Ini yang kadang-kadang kurang dipahami. Jadi pasrah, emang dia dasarnya segitu, ya udah gitu. Nah, itu yang bahaya. Dan tentunya stimulus yang diberikan adalah stimulus yang baik tentunya, dengan cara yang diberikan dengan cara yang baik pula. Iya, betul. Baik, terima kasih penjelasannya Ibu Ning dan OT listeners. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kita sedang ada tutorial online, live streaming juga di YouTube. Searching aja channelnya Universitas Terbuka. Kita live streaming juga di Instagram @radio.ut, dan tentunya kita live streaming juga di radio UT Radio ya. Nah, bagi Anda yang ingin bertanya atau memiliki tanggapan, silahkan WhatsApp ke 0813 16 11 3800. Saya dan Ibu Ning akan kembali sesaat lagi. Tetap di UT Radio, Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Untuk menghadapi era revolusi industri generasi keempat, UT terus berinovasi demi memantapkan jati dirinya sebagai cyber university. Berbagai upaya terus dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi atau TIK dalam menghadapi era disrupsi. Era disrupsi telah menginisiasi lahirnya cara-cara yang lebih inovatif dan disruptif di dunia pendidikan. Hal ini akan mendorong terjadinya digitalisasi sistem pendidikan. Menyikapi hal tersebut, UT telah melakukan berbagai perubahan yang bersifat inovatif, mulai dari kegiatan registrasi, pengembangan bahan ajar, pelaksanaan tutorial, hingga ujian akhir semester yang dilaksanakan secara online. Dalam sistem registrasi, UT telah mengembangkan sistem registrasi online atau SRO melalui beragam devices seperti komputer ataupun smartphone. Dalam pengembangan bahan ajar, UT telah mengembangkan bahan ajar digital berbentuk PDF dan EPUB yang dapat diakses melalui Digital Library UT. Sedangkan dalam tutorial, UT sudah lama mengembangkan tutorial online atau Tuton yang dirancang dalam Learning Management System atau LMS secara asinkronus. Seiring dengan perkembangan teknologi web, UT mengembangkan tutorial online sinkronus dengan mengintegrasikan aktivitas TUET, e-lecturing, dan video conference atau VCon pada aktivitas tutorial online. Untuk pelaksanaan ujian akhir semester, sudah lama UT menyelenggarakan sistem ujian online. Pelaksanaan ujian online sampai dengan tahun 2017 hanya diselenggarakan di kantor UPBJJ UT dengan memanfaatkan jaringan internet dan komputer yang terstandar. Namun, pada tahun 2018, UT sudah mengembangkan dan menguji cobakan ujian online yang dilengkapi dengan fasilitas online proctoring. Sistem baru ini memungkinkan mahasiswa dapat mengikuti ujian secara online dimanapun mahasiswa berada tanpa perlu kehadiran seorang pengawas. Selain
Selain itu, UT juga menyediakan sumber belajar terbuka atau lebih. Terima kasih Anda masih bersama kami di UT Morning Special Tutorial Online. Dengan topik kita kali ini adalah penerapan pandangan Vygotsky tentang perkembangan kognitif untuk anak usia dini bersama penulis kita dan juga pemateri Dr. Mukti Amini SPD MPD. Bu Ning, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol mengenai rambu-rambu yang perlu diperhatikan dalam penerapan teori Vygotsky ini bagi para guru. Yang pertama tadi adalah guru ini hendaknya memberikan kesempatan yang lebih luas pada anak-anak untuk mengembangkan ZPD-nya melalui belajar dan berkembang. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu guru di PAUD ini harus memperhatikan pembelajaran perlu dikaitkan dengan tingkat perkembangan potensialnya daripada tingkat perkembangan aktualnya. Ya, betul. Selanjutnya yang ketiga Ibu Ning, silahkan. Nah, kemarin kita kan juga membahas tentang faktor intermental dan intramental ya. Yes. Nah, itu juga perlu menjadikan perhatian para guru supaya strategi-strategi yang dikembangkan dalam pembelajaran itu lebih yang sifatnya mengembangkan intermentalnya, bukan intramentalnya, gitu ya. Dan ini biasanya tadi sebetulnya sudah kita singgung sedikit ya. Kalau intermental itu kan kembali ke faktor lingkungan, kalau intramental itu bawaan. Nah, tadi cenderung orang itu merasa bahwa ya sudahlah kalau bawaannya segitu mau diapakan lagi gitu ya. Padahal sebetulnya kita kan tidak tahu potensi maksimal dari anak itu bawaannya pun seberapa, kan kita tidak tahu kalau kita tidak berikan stimulus. Betul. Gitu ya. Jadi memang harus diberikan stimulus dulu baru kita akan tahu nanti hasilnya seperti apa. Itu yang ketiga ya. Jadi fokus kepada intermental. Sekarang yang keempat, ini juga menarik. Jadi guru tidak hanya cukup memberikan pengetahuannya sifatnya deklaratif, tetapi harus mengarah kepada pengetahuan yang sifatnya prosedural. Kalau deklaratif itu yang sifatnya teoritik, yang begitu, terjadinya hujan tuh begitu, misalnya pakai film gitu ya. Nah ini harus prosedural, harus ada hands on learning, langkah-langkah yang langsung yang memang dialami anak. Contohnya, misalnya gini. Eksperimen tentang, mungkin ada film tentang bagaimana membuat nasi gitu ya, dari beras itu seperti apa. Itu akan jauh lebih menarik kalau memang anak-anak langsung fun cooking. Nah, gitu ya. Jadi prosedural. Jadi anak-anak tahu. Jangankan anak TK ya, anak saya yang sudah besar aja itu dia tidak tahu itu apa tuh namanya mengaruh. Karena sekarang kan pakai ceklek-ceklek aja ya, pakai magic comb gitu ya, nggak ngerti kalau orang dulu itu harus menanak nasi pakai di aron dulu, kemudian dipindah ke kukusan. Itu kan hal yang sederhana tapi menarik ya, itu prosedural seperti itu. Atau contohnya lagi misalnya tentang studi kasus yang sifatnya sosial. Kan bisa saja guru cuma bercerita begitu ya, atau lewat story reading atau lewat film biasa. Tapi bisa saja itu kan didramakan. Coba kalau ada kasus kayak gini, kamu bagaimana sikapnya? Anak-anak langsung berinisiatif, kalau saya menyelesaikannya begini, dengan pantomim, dengan drama ya. Jadi mereka langsung terlibat, itu akan jauh lebih berkesan pada anak-anak. Itu yang dimaksudkan dengan prosedural. Jadi langsung ya. Dan anak-anak diminta untuk menceritakan kembali, apakah itu sudah bisa di tahap PAUD? Sudah bisa. Nanti kan kemarin kita sudah menyebutkan salah satu faktornya itu kan mediasi bahasa kan. Nah, itu nanti ada di tahap-tahap selanjutnya itu yang memang justru itu salah satu langkah-langkah yang diminta oleh Vygotsky sampai dengan anak menceritakan kembali. Oke, baik. Itu yang keempat berarti ya. Yang kelima, Ibu. Nah, yang kelima itu kemarin juga sudah kita singgung tentang ini, supaya guru tidak hanya berhenti pada sekedar transfer ilmu gitu ya, tetapi benar-benar sampai kepada social constructivism atau co-konstruksi. Jadi membangun pengetahuan bersama-sama sampai anak-anak itu memang dia tidak menemukan sendiri, dibimbing, tetapi pada dasarnya tetap dengan kemauan si anak gitu ya. Gitu, itu yang utama. Jadi anak-anak itu memang diarahkan kepada discovery learning, belajar untuk menemukan sesuatu gitu ya, tetapi tidak ditinggal sendiri. Tetap guru memberikan pijakan-pijakan atau scaffolding sehingga memang sampai mentok gitu ya. Biasanya kalau seperti itu anak itu akan nggak puas ya. Kita kadang menemukan anak-anak yang sudah jam pulang sekolah pun nggak mau pulang. Itu anak-anak yang sebetulnya tingkat perkembangan potensialnya belum terpenuhi. Dia masih butuh stimulus, dia masih betah kok gitu. Ada juga mungkin kebalikannya, anak yang mungkin dia diminta untuk menulis huruf A sampai 1 halaman, besok lagi kapok, nggak mau pegang pensil. Itu berarti stimulusnya kurang pas gitu ya. Mungkin boleh sekali-kali nulis, tapi mungkin hanya sekedar 1 baris. Jadi harus memelihara rasa tidak puas gitu lah, supaya anak itu besok nyari lagi, mencari lagi gitu, sehingga terus berkembang.
Artinya memang perlu ada koreksi terhadap pelaksanaan pembelajaran oleh sebagian guru kita selama ini, ya, karena betul. Seperti yang tadi ya contohnya, disuruh tulis huruf A satu halaman, besok-besok jadi nggak mau pegang pensil gitu kan ya. Nah, secara teknis bagaimana menerapkan teori perkembangan kognitif ini dalam pembelajaran di PG PAUD? Silakan Ibu. Ini ada beberapa tahapan yang perlu kita lalui ya. Yang pertama tentu kita harus menyatukan rencana dulu gitu ya. Menyatukan rencana itu artinya kita mau ngapain sih? Topik apa sih yang menjadi minat anak-anak? Memang secara umum guru-guru kan sudah bikin RPPH ya, sudah bikin rancangan hariannya seperti apa. Tetapi RPPH itu kan bukan kitab suci gitu ya. Artinya ketika memang dari anak-anak ada ide-ide yang lebih menarik, nggak apa-apa ditangkap saja. Kadang-kadang justru ide yang memang muncul spontan dari anak-anak itu mereka akan sense of belongingnya lebih tinggi gitu loh. Jadi mereka involvementnya lebih kuat. Nah itu lebih menarik buat anak-anak gitu ya. Jadi boleh saja tidak persis seperti rancangan yang kita buat. Nah ini melalui diskusi banyak dengan anak-anak seperti ini, interaksi sosial gitu, sampai kemudian ketemu nih, topiknya ini, misalnya mau ke bengkel sepeda, apa saja yang mau dikerjakan di sana, atau misalnya mau ke kantor pos, apa saja yang mau dilihat, itu dibahas sama-sama oleh anak sampai menemukan beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan gitu. Tidak harus keluar sih, bisa juga di dalam kelas, misalnya mau bikin apa, bikin kandang ayam atau bikin apa, ya boleh aja. Artinya memang ada aktivitas terprogram yang bisa dilakukan di PAUD yang apakah ini bisa ada tahapan-tahapan khusus atau seperti apa? Ya, tadi kan tahapan pertamanya kan menyatukan rencana itu ya Mbak ya. Nah kemudian kalau sudah menyatukan rencana, tahapan selanjutnya yang harus dilakukan oleh guru itu adalah mendorong anak untuk punya struktur. Artinya gini, jangan sampai begitu di lapangan itu bubar nggak tahu apa yang mau dikerjakan gitu ya. Topiknya sudah ada tapi sudah dibagi-bagi. Atau guru tuh sudah punya kriteria, misalnya diminta untuk ke kebun gitu ya. Coba di kebun ada kategorinya. Yang kita kumpulkan adalah rumput yang panjangnya segini gitu ya, atau misalnya yang kita kumpulkan adalah daun yang bentuknya bulat-bulat saja, yang panjang-panjang tidak usah. Itu kan bentuk kriteria yang diberikan oleh guru-guru, memberikan beberapa rambu. Kalau misalnya buah seperti apa, kalau daun seperti apa gitu. Jadi anak-anak tuh fokus apa yang mau dikerjakan. Itu namanya membangun struktur. Jadi tidak terlalu kemana-mana gitu ya, supaya itu fokus. Tahap yang kedua, membangun struktur. Tahapan yang ketiga Ibu. Nah kalau tahapan ketiga itu kita sebutnya mapping ya, memetakan setelah strukturnya sudah ada, artinya patokan pembatasan kegiatan yang mau dilaksanakan apa. Nah kemudian membagi diri dalam kelompok, misalnya kayak tadi ya, mau ke kebun atau mau ke ladang ya. Nah, itu dibagi, siapa yang mau menyelidiki tentang akar, siapa yang mau menyelidiki tentang batang gitu ya. Itu pakai kelompok. Kalau sendiri-sendiri kan nggak asik, karena nanti tidak akan ada interaksi antara teman kan. Jadi misalnya bertiga atau berdua. Nanti kelompoknya juga bisa menyesuaikan. Ini kelompok akar, ini kelompok batang, ini kelompok daun gitu ya. Nah itu jelas pembagiannya. Atau yang kemarin sempat saya ceritakan ya. Jadi misalnya untuk kerja bakti itu juga bisa dengan icon. Misalnya ini gambar sapu, bawahnya foto siapa aja gitu ya. Gambar ngepel, bawahnya foto siapa aja. Itu kan juga sudah bagian dari mapping gitu ya untuk anak-anak. Baik, terima kasih banyak penjelasannya Ibu. Kita akan putarkan lagu dulu, dan bagi Anda para mahasiswa silahkan untuk dirapihkan catatannya, karena kita akan kembali sesaat lagi. Tetap di UT Radio, Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All.
menghadapi era revolusi industri generasi keempat, UT terus berinovasi demi memantapkan jati dirinya sebagai cyber university. Berbagai upaya terus dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi atau TIK dalam menghadapi era disrupsi. Era disrupsi telah menginisiasi lahirnya cara-cara yang lebih inovatif dan disruptif di dunia pendidikan. Hal ini akan mendorong terjadinya digitalisasi sistem pendidikan. Menyikapi hal tersebut, UT telah melakukan berbagai perubahan yang bersifat inovatif, mulai dari kegiatan registrasi, pengembangan bahan ajar, pelaksanaan tutorial, hingga ujian akhir semester yang dilaksanakan secara online. Dalam sistem registrasi, UT telah mengembangkan sistem registrasi online atau SRO melalui beragam devices seperti komputer ataupun smartphone. Dalam pengembangan bahan ajar, UT telah mengembangkan bahan ajar digital berbentuk PDF dan EPUB yang dapat diakses melalui Digital Library UT. Sedangkan dalam tutorial, UT sudah lama mengembangkan tutorial online atau tuton yang dirancang dalam Learning Management System atau LMS secara asinkronus. Seiring dengan perkembangan teknologi web, UT mengembangkan tutorial online sinkronus dengan mengintegrasikan aktivitas TUET, e-lecturing, dan video conference atau VCon pada aktivitas tutorial online. Untuk pelaksanaan ujian akhir semester, sudah lama UT menyelenggarakan sistem ujian online. Pelaksanaan ujian online sampai dengan tahun 2017 hanya diselenggarakan di kantor UPBJJ UT dengan memanfaatkan jaringan internet dan komputer yang terstandar. Namun, pada tahun 2018, UT sudah mengembangkan dan menguji cobakan ujian online yang dilengkapi dengan fasilitas online proctoring. Sistem baru ini memungkinkan mahasiswa dapat mengikuti ujian secara online dimanapun mahasiswa berada tanpa perlu kehadiran seorang pengawas. Selain itu, UT juga menyediakan sumber belajar terbuka atau lebih dikenal dengan istilah Open Educational Resources atau OER. Oleh UT, istilah OER tersebut diberi nama Suaka UT yang merupakan singkatan dari Sumber Pembelajaran Terbuka Universitas Terbuka. Suaka UT ini dapat diakses bukan hanya untuk mahasiswa, tapi juga masyarakat umum secara gratis. Cakupan materi yang ada dalam Suaka UT antara lain UT TV yang berbasis YouTube, UT Radio yang ditransmisikan melalui internet, materi pengayaan berbasis online atau MPBO, perpustakaan digital, Guru Pintar Online atau GPO, yakni merupakan portal untuk para guru di seluruh pelosok Indonesia agar mereka dapat mengakses sumber belajar dengan cepat, mudah. Station for all, UT listeners dan saudara mahasiswa, tentu Anda masih terus bersama kami dalam acara tutorial online yang membahas mengenai metode perkembangan kognitif bersama tutor kita, Ibu Dr. Mukti Amini, SPD, MPD. Nah, Bu Ning, kita lanjut lagi ya, bahas mengenai yang sudah kita bahas tadi. Tadi Bu Ning sedang menjelaskan tentang tahapan aktivitas terprogram untuk menerapkan teori Vygotsky dalam pembelajaran, dan kita sudah sampai pada tahap yang ketiga tadi. Iya, betul. Yang ketiga. Oke, baik. Silahkan untuk Ibu Ning jelaskan tahapan yang selanjutnya. Ya, yang keempat, setelah kita melakukan mapping, kita melakukan penyusunan pola, making pattern. Itu macam-macam bentuknya, bisa yang mungkin paling dikenal oleh guru-guru itu kan merunce ya, merunce dari bentuk-bentuk yang bulat, panjang atau macam-macam, dari segi warna juga bisa. Tapi kegiatan menyusun pola itu sebetulnya tidak harus yang sifatnya motorik halus, yang motorik kasar pun bisa, misalnya variasi tepuk gitu ya, tek tek gitu kan. Itu kan juga sudah bagian dari penyusunan pola. Bisa juga dengan permainan kata gitu ya, ular melingkar-lingkar kena pagar dan seterusnya, itu kan juga sudah pola terus seperti itu. Makin cepat dia akan makin belibet tuh lidahnya. Itu juga bagian dari pola kan, dan dekat dengan mediasi bahasa yang memang menjadi dasar utamanya teori Vygotsky ya. Juga bisa juga bentuk bangunan, misalnya
hanya meletakkan saja ada balok, segitiga, lingkaran, balok, segitiga, lingkaran, itu juga sudah pola. Jadi menyusun pola itu intinya variasinya banyak banget, tidak harus yang sifatnya. Kalau selama ini di TK-TK yang sering menyusun pola kalung gitu ya. Ya, betul. Tidak sekedar itu gitu. Oke, itu yang keempat ada making pattern. Kemudian yang kelima. Nah, yang kelima yang bisa dan sebetulnya biasa dilakukan oleh para guru itu adalah bermain drama. Gitu ya. Bedanya di mana? Bedanya kalau drama untuk menerapkan teori Vygotsky ini dramanya lepas. Artinya guru tidak ikut-ikut menentukan tema, tidak membikinkan skenario, tidak gitu ya. Jadi memang benar-benar drama itu adalah sifatnya untuk menggali di kepala anak itu apa sih yang sudah diketahui mereka gitu ya. Biarkan mereka untuk improvisasi sendiri gitu ya. Dari omongannya, dari geraknya kita akan tahu oh itu sampai situ pengetahuannya gitu ya. Jadi guru lebih banyak mengamati atau sekedar tadi scaffolding aja, mancing-mancing sedikit, biar mereka yang menjadi pelakunya. Paling-paling kita membagi perannya saja. Oh kamu jadi ini, kamu jadi ini, kamu jadi ini. Secara garis besar ada masalah ini, coba diselesaikannya bagaimana gitu. Oke, sepertinya seru sekali ini ya, dramatic play. Itu jadi gerakan dan perkembangan ucapan anak juga berkaitan dengan perkembangan kognitifnya terlihat dari si dramatic play ini. Iya, betul. Jadi dari apa yang diucapkan anak-anak kita tahu oh ternyata dia udah ngerti kosakata ini kan kadang-kadang kita suka anak-anak itu kita ngomong aja misalnya kita ada tamu ya kayaknya dia main tapi kan dia sebetulnya kan pendengar yang baik. Kadang-kadang tamunya pulang, saya pernah begitu soalnya di rumah ada tamu terus tamunya itu mungkin kurang kontrol ya ngomongnya tentang gila atau apa, pulang-pulang anak saya waktu itu masih belum TK, Bu gila itu apa? Oh dengerin ternyata kalau dia main balok gitu ya. Jadi ternyata ya begitu. Dengan mengungkapkan secara langsung itu kita jadi tahu sejauh mana sih pengetahuannya. Itu yang mau kita lihat di permainan drama itu. Oke. Tahapan kelima dramatic play, tahapan keenam. Nah, tahapan keenam adalah menuturkan cerita atau storytelling. Tetapi di sini yang cerita bukan guru. Jadi semuanya kembali kepada anak. Anak yang kita minta untuk cerita, misalnya melanjutkan potongan kisah atau apa yang sudah dilakukan tadi sebelumnya apa saja gitu ya. Kan tadi kan kita fokus pada pengetahuan prosedural tuh. Coba kamu ceritakan lagi tadi langkah-langkah kamu supaya bisa jadi bangunan tinggi itu seperti apa saja yang harus ditaruh. Itu kan nanti anak-anak kan bisa melihat di sana ya, kita bisa melihat kosakatanya, bisa melihat ada step yang dia lewati apa tidak gitu sambil mengingat-ingat. Itu bagian dari Vygotsky yang sangat berperan ya. Dari tingkah lakunya kita bisa melihat spontan seperti langsung gitu atau dia mikir-mikir dulu gitu sambil nyari-nyari tadi ngapain gitu kan anak-anak suka begitu ya. Nah itu bagus banget ya tentang storytelling ini untuk menstimulus anak yang memang belum berani untuk bercerita karena ini si anak diminta untuk bercerita sendiri gitu kan ya, untuk menstimulus anak-anak yang sepertinya lama sekali ini ditungguin lama dia belum cerita-cerita juga. Bagaimana Ibu? Jika ada anak yang memang dia malu biasanya pendiam itu ya memang jadi gurunya harus memancing dengan pertanyaan ya, bolak-balik dengan pertanyaan apalagi gitu ya supaya nanti keluar ininya perkataannya atau ya tadi gurunya yang mendekat kepada meja anak, jangan anaknya dipaksa ke depan. Gitu. Jadi tidak apa-apa, yang penting dia keluar omongannya terus kemudian guru bisa mencatat oh sampai sini pengetahuannya. Sebelum ke arah cerita saya ingat banget mumpung ingat gitu ya tentang drama gitu ya. Kadang-kadang kita itu suka balik lagi sedikit tapi ini penting supaya menjadi pengetahuan kita bersama. Jadi pernah ada suatu hari, memang ini bukan di Indonesia gitu ya, saya dapat cerita itu dari guru di luar. Jadi dia menyerahkan pada anak, 2 orang anak untuk bermain drama di sudut keluarga. Di sudut keluarga kan ada meja, ada ini macam-macam gitu ya. Anak laki-laki 1, anak perempuan 1 gitu ya. Tapi itu 2 anak itu cuma keliling gitu ya. Nggak ada percakapan misalnya bermain peran yang satu gendong bayi, yang satu masak atau apa gitu, kok nggak ada gitu ya. Apa yang terjadi? Kok muter-muter gitu. Wah nggak berhasil gitu kan, gurunya mikir wah gagal nih bermain peran drama kok cuma muter dari ruang tamu ke kamar sampai ke dapur gitu ya. Udah kan waktunya terbatas. Oh sudah cukup, silakan balik lagi ke tempat duduknya. Habis itu kan ditanya, tadi ngapain kamu gitu ya ceritanya. Ternyata apa kata anak-anak itu, tadi si ibu itu bilang saya itu mau jual rumah. Nah ini agen propertinya. Jadi ternyata mereka udah mikir sampai ke sana gitu ya. Gurunya oh
ternyata ini ceritanya mau jual rumah. Ternyata memang ada ceritanya gitu ya. Jadi makanya keliling-keliling gitu, karena itu agen propertinya mau lihat apa yang mau dia jual gitu. Jadi ibunya itu sedang mau menawarkan jual rumah. Oh, ini mungkin pengaruh profesi dari orang tua kan bisa. Tapi ternyata hal-hal seperti itu kan kadang-kadang kita suka nggak nyangka gitu. Betul. Ya. Nah, ini yang bisa kita ambil manfaatnya dari drama seperti itu. Ada hal-hal luar biasa yang kadang-kadang tidak bisa kita tangkap kalau hanya sekedar tugas gitu. Oke, betul. Jadi sedikit lucu sebetulnya ya. Mungkin anaknya pernah nganter orang tuanya gitu kan ya untuk menjual rumah gitu. Pernah. Oke, baik, kita sudah bahas tadi sampai tahapan ke-5 yaitu dramatic play, yang ke-6 storytelling, kemudian yang ke-7 Ibu apa? Nah, yang ke-7 ini menarik ya. Setelah storytelling itu sifatnya adalah menggali pengetahuan anak secara lisan lewat kalimat yang terstruktur gitu ya, tapi individu. Kalau drama kan ada lawan gitu ya. Jadi perbedaannya seperti itu. Nah, kalau menurut Duran ini yang sifatnya tertulis. Gitu. Jadi kemampuan anak secara bahasa dilatih lengkap sudah ya, secara interaksi sudah, individu secara lisan sudah, verbal. Nah, sekarang yang tertulis. Menulis jurnal ini kalau untuk anak usia dini memang tidak, karena belum menulis lancar ya, biasanya dengan gambar ya. Dengan kalau misalnya apa yang dia lakukan sehari-hari atau sehari ini ngapain aja, itu bisa dia gambar dalam buku gambar khusus gitu ya. Jadi hari ini apa, hari ini. Nanti kalau dibukukan itu bisa jadi komik, sebetulnya bagus gitu ya. Biasanya setelah anak selesai menggambar itu nanti guru bertanya, sebaiknya guru nanya, ini kira-kira gambar apa? Nah, apa yang diceritakan oleh anak itu guru yang membantu menuliskan di bawah gambarnya. Nah, itu bisa dikumpulkan rapi, misalnya dalam 1 semester atau dalam 3 bulan saja udah jadi komik yang bisa diserahkan ke orang tua jadi portofolio gitu. Oh, inilah hasil karya anak. Dan itu juga kalau di ilmu perkembangan itu memang digunakan juga untuk terapi sebetulnya kan. Betul. Kita mungkin pernah lihat film Tara Zamenpar ya. Nah, itu kan juga lewat gambarnya itu kan dia terlihat gitu ya, konflik-konflik kejiwaannya gitu. Kalau lagi kesel kan gambarnya nggak karu-karuan gitu ya. Tapi kalau pas lagi bagus kan sampai ada gambar yang kayak flip chart gitu ya, bisa sambung menyambung gitu ya, kayak gerakan inilah bersambung, itu kan bagus banget gitu ya. Nah, ini juga bisa kita praktekkan kepada anak-anak. Apa yang dia gambar sebetulnya itu kan menggambarkan kondisi kejiwaan gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi introspeksi kan nanti buat guru atau orang tua gitu ya. Pernah ada seorang anak itu menggambar bawang merah, di atasnya ada pisau, just gitu. Ternyata dia lagi kesel sama mamahnya. Gitu. Jadi dia tidak, kan karena dia merasa anak kecil, dia tidak bisa melawan dominasi orang tua. Nah, melawannya lewat gambar. Dia kesel banget gitu ya. Jadi itu. Tapi kalau dipikir anak-anak lebih imajinatif banget ya. Kalau kita kesel sama orang kayak kesel aja, nggak sampai gambar bawang merah diiris gitu ya. Mungkin. Tapi tidak semua anak juga. Jadi kan ada anak yang lewat tulisan tadi, ada juga mungkin yang lewat lesan sambil marah-marah gitu ya. Ada juga pernah kasus gambar itu seorang anak menggambar sketsa rumahnya gitu ya. Ada kamar tidur, ada ruang tamu dan sebagainya. Di situ dia tulis mamahnya sama dia tidur gitu. Papanya di mana? Di kandang kambing di belakang. Papa di mana, ada orangnya di kandang kambing gitu ya. Ternyata dia lebih kesel banget sama papanya karena pernah dimarahi gitu ya. Ya udah, terapinya ya besok lagi disuruh gambar lagi, papanya udah ada di dapur. Udah pindah dikit-dikit lama-lama sampai boleh ke kamar gitu ya. Itu bagian dari terapi. Tapi kalau dipikir ternyata memang beberapa tahapan ini saat work from home sekarang ini kan teman-teman kita yang sudah punya anak usia TK gitu kan, jadi bisa terpantau sendiri oleh orang tuanya karena banyak sekali cerita yang mana Bapak Ibu guru di sekolah itu bisa lebih mengungkapkan apa yang dirasakan si anak dibandingkan dengan orang tuanya sendiri. Banyak cerita seperti itu. Tapi saat work from home sekarang, orang tua dikasih panduan seperti ini dari Bapak Ibu di PAUD atau di TK. Kemudian orang tua jadi tahu caranya, bisa introspeksi diri sendiri tanpa jadi ketahuan sama gurunya gitu ya. Kadang-kadang malu juga ya. Malu juga kalau curhatnya ke gurunya loh. Jadi rahasia rumah tangga terbongkar di situ. Gitu ya. Baik, listeners dan saudara mahasiswa, seru sekali pembahasan kita masih tentang penerapan pandangan Vygotsky tentang perkembangan kognitif untuk anak usia dini. Kita masih akan kembali setelah lagu, tetap di UT Radio, Open Education Station for All.
Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Memasuki era revolusi industri 4.0, UT dituntut untuk terus melakukan inovasi agar dapat meningkatkan kapasitas dan perannya sebagai cyber university. Berbagai upaya yang dilakukan UT untuk meningkatkan angka partisipasi kasar APK perguruan tinggi serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran merupakan tantangan sekaligus peluang dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM bangsa yang berkualitas. Hari ini, satu lagi tonggak sejarah perjalanan pendidikan kita pancangkan, khususnya di bidang pendidikan tinggi, yaitu dengan diresmikannya Universitas Terbuka. Sejak berdiri pada tanggal 4 September 1984, UT dengan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh telah menunjukkan karya nyata dalam pemerataan pendidikan tinggi yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua. Peran UT dalam mengukuhkan konektivitas bangsa di era siber inilah yang diangkat sebagai tema Diasnatalis UT ke-35 tahun ini. Dalam kiprahnya selama 35 tahun, UT telah menjelma menjadi sebuah PTJJ yang modern. Saat ini, seluruh layanan kegiatan inti layanan mahasiswa dapat dilakukan secara fully online, mulai dari registrasi hingga ujian. Saat ini, UT telah menawarkan 40 program studi jenjang sarjana, diploma, dan magister di bawah 4 fakultas, yakni Fakultas Ekonomi atau FE, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik atau FISIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, dan Fakultas Sains dan Teknologi FST. Selain itu, UT juga menyediakan program sertifikat berupa program mata kuliah mandiri atau PMKM, program Massive Open Online Courses atau MOOCs, program pendidikan berkelanjutan, serta program pelatihan instruksional, PJJ, dan kemampuan profesional. Sebagai PTN yang menerapkan sistem belajar jarak jauh, UT berupaya untuk memberikan layanan agar mahasiswa baru mempunyai kesiapan mengikuti proses belajar di UT yang For all UT listeners dan saudara mahasiswa, kita masih di UT Morning Special Tutorial Online. Dengan topik kita hari ini adalah penerapan pandangan Vygotsky tentang perkembangan kognitif untuk anak usia dini. Tentunya dengan pemateri kita hari ini, Ibu Dr. Mukti Amini SPD MPD. Ibu, tadi kita sudah membahas mengenai beberapa hal yang dapat dilakukan guru tentunya untuk menerapkan teori dari Vygotsky ini dalam pembelajaran dan dapat dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Ada tahapan yang pertama yaitu menyatukan sebuah rencana. Kemudian tahapan yang kedua adalah mendorong anak bekerja dalam sebuah struktur bersama. Ya, betul, Ibu. Kemudian tahapan yang ketiga adalah pemetaan atau mapping. Tahapan yang keempat adalah aktivitas terprogram penyusunan pola atau making pattern. Kemudian di tahapan yang kelima, ini yang paling seru rasa-rasanya, ada dramatic play. Tahapan yang keenam adalah storytelling atau kegiatan menuturkan cerita. Dan di tahapan ketujuh adalah menulis jurnal atau bisa juga dengan menggambar. Ya. Nah, kemudian di tahapan ke-8 yang terakhir, silahkan Ibu untuk menjelaskan. Tahap terakhir ini sangat berkaitan dengan poin penting dari Vygotsky adalah kemahiran berbahasa. Ya. Kita tahu bahwa bahasa itu kan alat untuk berpikir gitu ya. Jadi memang harus terus diasah. Kita lihat perkembangan seorang anak itu kan awalnya bahasanya sangat dangkal ya. Biasanya cuma mah,
artinya mama atau mam gitu ya, makan dan seterusnya, sampai kemudian bisa satu kata, kemudian dua kata dan seterusnya, yang lalu dia berlanjut ke pengenalan benda-benda sehari-hari konkretnya. Nah itu terus berkembang. Seberapa dia jauh berkembang tentu sangat berkaitan dengan interaksi dengan lingkungannya, ya. Ini menarik ya tentang bagaimana kosakata anak ini berkembang, yang kemudian itu melahirkan teori tadi, social constructivism itu tadi, ya, membangun pengetahuan bersama dengan lingkungannya, gitu ya. Itu menarik karena ada beberapa banyak percobaan yang saya bilang sih cukup sadis ya yang pernah dilakukan sepanjang sejarah manusia itu tentang perkembangan berbahasa ini, gitu ya. Yang pertama itu pernah dilakukan oleh Raja Frederick, ya, namanya Frederick eksperimen kalau kita mau cari googling itu sekitar abad ke-13. Jadi dia sengaja memisahkan antara bayi dengan ibunya. Terus diasuh oleh perawat lain, secara fisik dipenuhi kebutuhannya, gitu ya, makan, minum, ASI gitu ya, susu formula, tetapi tidak diajak bicara sama sekali. Gitu. Dan ternyata kemudian bayi-bayi itu meninggal. Gitu ya. Apa yang terjadi sampai bisa meninggal? Jadi bayi itu tidak mengalami afeksi. Jadi artinya di situ terlihat bahwa tidak ada interaksi dengan sekitarnya, itu menyebabkan tadinya fisiknya tidak berkembang, kemudian ya memang tidak ada keinginan untuk hidup, gitu ya. Dan percobaan gila ini ternyata diulang lagi oleh Amerika sekitar tahun 1944 ya, sebelum kemerdekaan Indonesia. Itu melibatkan 40 bayi. 20 bayi itu di variabel kontrol, 20 bayi di variabel eksperimen. Sama perlakuannya, diberikan seluruh kebutuhan fisiknya. Nah, dari 20 bayi itu sempat yang meninggal itu sudah 18. Bayi kedua yang terakhir itu sudah sempat coba diselamatkan dengan adanya afeksi, tapi sudah terlambat. Sudah nggak mau merespon. Nggak ada senyum, nggak ada datar aja, terus mati. Gitu ya. Mengerikan sekali, tapi di situ terlihat bahwa tidak hanya masalah pengetahuan, tetapi juga kehidupan seorang anak itu tergantung dengan interaksi dengan lingkungannya, gitu ya. Betul. Termasuk dalam masalah bahasa. Nah, kaitannya dengan bahasa ini memang interaksi kita kan dimulai sejak bayi baru lahir kan. Betul. Nah, kalau misalnya dia tidak pernah mendapatkan interaksi apa-apa kan dia juga nanti lama-lama bisu, gitu ya, tidak bisu dan tuli, tidak mendengarkan apa-apa, gitu ya. Kita bisa lihat kalau kita berinteraksi dengan anak yang masih kecil atau bayi yang masih kecil, anak-anak yang sekitar umur toddler gitulah, itu kan kita biasanya menurunkan intonasi ya. Ini anak siapa gitu ya, yang paling cantik gitu-gitu kan. Itu kan secara tidak sadar itu sudah refleks seperti itu. Nah, gaya kita yang seperti itu namanya IDS ya, Infant Directed Speech, itu memang justru salah satu gaya yang memotivasi kosakata baru pada anak-anak. Anak-anak akan lebih cepat untuk kuing, wang gitu ya, atau meraban, itu karena gaya bahasa yang kita yang begitu, gitu ya. Meskipun kalau itu kita terapkan sama orang dewasa kan dibilang ini sejak kapan ini mulai stresnya gitu kan. Tapi kalau ke anak-anak kita otomatis begitu pasti ya. Betul. Nah itu menarik ya. Dan ada masa-masa kritis perkembangan bahasa ini adalah sekitar usia 2 tahun. Itu yang dikatakan dengan vocabulary spurt ya. Jadi lonjakan kosakata dari 50 menjadi 200, sekitar 200 kosakata, asal stimulasinya benar. Gitu ya. Jadi kembali stimulasi yang benar seperti apa? Nah, tadi stimulasi yang benar tentunya adalah dengan banyak mengajak bicara tadi ya. Jadi tidak banyak didiamkan. Nah, ini yang menjadi PR bagi para orang tua terutama di rumah. Jangan sampai merasa aman karena anak sudah tenang dengan nonton TV atau nonton gadget gitu ya, main gadget, karena justru yang diperlukan adalah banyak dialog itu dengan orang sekitarnya. Baik. Jadi sebetulnya ada hubungan erat sekali antara berpikir, berbahasa, dan juga perkembangan intelektual. Iya betul, itu sangat berkaitan. Karena ketika anak itu berbahasa, itu berarti kan dia sedang mengeluarkan apa yang ada di kepalanya. Ya, jadi bahasa sebagai alat berpikir, dia ngomong gitu ya. Nah ketika dia sudah ngomong, ketika dia berbahasa itu kan kemudian dia kadang-kadang tercetus ide baru lagi, gitu ya. Ide baru lagi, lalu dia melakukan eksperimen lagi, makin tambah pengetahuannya, terus berulang terus seperti itu, gitu ya. Jadi bahasa, berpikir, perkembangan intelektual itu kayak pir lah, muter aja begitu. Tiga-tiganya saling berkesinambungan. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Bu Ning, dan kita akan putarkan lagu dulu, Ibu. Dan setelah itu kita akan masuk ke sesi akhir, di mana saya akan meminta Ibu untuk menyampaikan kesimpulan dari topik kita kali ini mengenai penerapan pandangan Vygotsky tentang perkembangan kognitif untuk anak usia dini. Tetap di UT Radio, Open Education Station for All. Anda
Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Memasuki era revolusi industri 4.0, UT dituntut untuk terus melakukan inovasi agar dapat meningkatkan kapasitas dan perannya sebagai cyber university. Berbagai upaya yang dilakukan UT untuk meningkatkan angka partisipasi kasar APK perguruan tinggi serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran merupakan tantangan sekaligus peluang dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM bangsa yang berkualitas. Hari ini, satu lagi tonggak sejarah perjalanan pendidikan kita pancangkan, khususnya di bidang pendidikan tinggi, yaitu dengan diresmikannya Universitas Terbuka. Sejak berdiri pada tanggal 4 September 1984, UT dengan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh telah menunjukkan karya nyata dalam pemerataan pendidikan tinggi yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua. Peran UT dalam mengukuhkan konektivitas bangsa di era siber inilah yang diangkat sebagai tema Diasnatalis UT ke-35 tahun ini. Dalam kiprahnya selama 35 tahun, UT telah menjelma menjadi sebuah PTJJ yang modern. Saat ini, seluruh layanan kegiatan inti layanan mahasiswa dapat dilakukan secara fully online, mulai dari registrasi hingga ujian. Saat ini, UT telah menawarkan 40 program studi jenjang sarjana, diploma, dan magister di bawah 4 fakultas, yakni Fakultas Ekonomi atau FE, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik atau FISIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, dan Fakultas Sains dan Teknologi FST. Selain itu, UT juga menyediakan program sertifikat berupa program mata kuliah mandiri atau PMKM. Program memberikan kesempatan yang lebih luas untuk anak dalam mengembangkan ZPD-nya, itu yang pertama. Yang kedua, supaya pembelajaran selalu dikaitkan dengan tingkat perkembangan potensialnya daripada tingkat perkembangan aktualnya. Yang ketiga, supaya pembelajaran harus menggunakan strategi-strategi yang mengembangkan kemampuan intermental daripada kemampuan intramentalnya. Dan yang keempat, anak-anak perlu diajak untuk menggali lagi lebih banyak tentang pengetahuan prosedural, tidak hanya pengetahuan deklaratif. Dan yang kelima, pembelajaran itu tidak hanya bersifat transfer knowledge, tetapi lebih bersifat co-konstruktif. Itu yang rambu-rambunya. Nah, sedangkan langkah-langkah atau aktivitas yang bisa dilakukan untuk kegiatan penerapan teori Vygotsky ada 8 gitu ya. Yang pertama menyatukan rencana, yang kedua mendorong anak untuk membuat struktur bersama, yang ketiga mapping, pemetaan, yang keempat menyusun pola tadi ya, yang kelima itu drama, bermain drama, yang keenam itu bercerita, storytelling, yang ketujuh itu menulis jurnal, dan yang terakhir adalah memahirkan bahasa ya, kemahiran berbahasa. Itu ya kesimpulannya yang para guru bisa mestinya menggali ini sebagai kegiatan-kegiatan di lapangan, dimasukkan dalam RPPH menjadi kegiatan yang bisa melibatkan anak lebih banyak gitu ya, untuk mengoptimalkan perkembangan kognitif anak. Baik, terima kasih banyak penjelasannya, terima kasih atas kehadirannya Ibu Ning. Semoga ini bermanfaat untuk para pendengar, khususnya bagi para calon guru ya, para mahasiswa kita di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, untuk teman-teman di jurusan pendidikan dasar ataupun PG PAUD. Tentunya kita masih akan kembali di UT Radio, tetap di UT Radio Open Education Station for All.
Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All.